boleh bawa Muhammad cabul karena dia selalu pengen kawin. Awas, Anda jangan tertipu dengan orientalis. Sekarang banyak disebarkan tuh, termasuk teman-teman kita non-muslim. Nah, itu isu palsu tuh. Kalau dia nggak cabul, dia pasti kawinnya nenek-nenek 70 tahun. Tapi karena dia kawinnya jauh lebih muda, bahkan ada anak kecil satu kan. Ya Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah, tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Boleh masuk cabul. Masuk cabul, anak belum di bawah umur dikawinin, menstruasi aja belum. Ya kan? Terus apalagi pengen mengawini Bunda Maria tadi kan. Nah itu cabul, artinya Nabi, oh anak kecil udah 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya mana ada orang tua begitu? Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurangan pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi itu nggak boleh. Nggak boleh, dan melukai, nggak bisa. Nah, jadi kalau saya mengatakan Muhammad, kalau saya mengukur Muhammad, ya, saya mengukur nabinya orang Islam dengan Alkitab saya. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh bawa Muhammad cabul, karena dia selalu pengen kawin. Kalau dia nggak cabul, dia pasti kawinnya nenek-nenek 70 tahun. Tapi karena dia kawinnya jauh lebih muda, bahkan ada anak kecil satu kan. Muhammad bukan pedofil ya. Anda salah loh kalau bilang ngomong Muhammad pedofil. Kenapa? Kalau kata pedofil itu berarti berulang kali. Ya apologet Kristen jangan kali lagi bilang Muhammad pedofil. Karena kalau pedofil itu artinya berulang kali. Ya kayak Syekh Puji. Nah itu pedofil. Syekh Puji. Kalau Muhammad bukan pedofil. Tetapi dia mengawini anak di bawah umur. Itu salah kalau dalam undang-undang Eropa. Tetapi bukan pedofil. Ya, jadi apologet hati-hati. Juga mengawini anak di bawah umur yang benar. Ya itu termasuk cabul. Termasuk cabul anak di bawah umur dikawinin, menstruasi aja belum. Ya kan? Terus apalagi pengen mengawini Bunda Maria tadi kan. Nah, itu udah cabul. Artinya belum masih jauh di sana udah mau ngawinin. Nah, itu cabul. Jadi saya nggak salah. Makanya Gus Yakut ayo sini dong. Makanya ukuranmu apa? Ya kan? Kenapa kamu sakit hati? Adrian Mando, ini Siregar bilang sakit hati. Berarti keimananmu cetek sekali. Nah, kalau mau tanya bisa ketangkep nggak? Nggak bisa. Bukan nantang, nggak bisa. Nggak bisa. Pakai undang-undang hate speech. Saya tidak pernah hate speech. Kalau tadi saya tunjukkan itu hate speech yang tadi itu. Saya kan suruh Anda semua untuk mengasihi orang Islam. Perangi ideologinya. Dengan apa? Dengan yang penginjilan. Bagaimana memerangi ideologi Islam? Dengan marturia, penginjilan. Ya kan? Nah, lalu Anda akan dibahas dengan aniaya. Kita tidak boleh membalas dengan perang lagi, dengan perang fisik. Kita terus begini. Inilah yang diizinkan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang saya lakukan ini. Berseru sekeras-kerasnya. Dengan segala resikonya. Yohanes dibunuh gara-gara ngomongin si Herodes cabul. Ya kan? Yohanes itu dipenggal kenapa? Gara-gara nuding mukanya Herodes cabul. Sama. Saya pun dikejar mau dibunuh gara-gara saya nuding mukanya Muhammad cabul kan? Bedanya apa saya sama Yohanes Pembaptis kalau saya mati nanti? Ya kan? Maka saya akan ditahbiskan menjadi nabi kan? Benar-benar akan diakui oleh nabi seluruh umat manusia. Satu-satunya yang berani menyuarakan Muhammad cabul kan cuma saya di seluruh dunia. Oke brother dan sister filah, itulah kengawuran dari Joseph Paul Sang. Dan kita lihat video bantahan dari Ustadz Adi Hidayat. Wah, Anda jangan tertipu dengan orientalis. Sekarang banyak disebarkan tuh, termasuk teman-teman kita non-muslim. Nah, itu isu palsu tuh. Anda kalau ada pernyataan begini, umat Islam tuh tidak memuliakan perempuan, enak aja menikah dengan berapa, ya dan sebagainya, poligami. Demi Allah saya katakan, itu racun yang ditanamkan. Anda salah baca. Jadi kalau membaca itu jelas riwayatnya dari dulu banyak orang merendahkan perempuan. Bahkan seenaknya aja. Ya dulu di Cina ada raja yang kaisar itu selirnya 1000 tuh. Aduh, luar biasa. Setahun cuma mengunjungi berapa? 365 istrinya. Ya, itu 3 tahun sekali baru kunjungi istrinya. Ya, sebelumnya lagi kan ada lagi lebih banyak lagi. Zaman jahiliyah di Eropa itu banyak juga seperti itu. Ya, selirnya banyak, gundiknya banyak, nggak ada dianggap. Bahkan ada yang perempuan diperjualbelikan seenaknya. Suami bisa tukeran, termasuk di jahiliyah. Datang Islam, diluruskan itu semua. Diarahkan dengan baik. Jangan perlakukan perempuan seperti itu, kata Al-Quran. Turun Quran surah ketiga 36. Perempuan punya keistimewaan, diberikan hak di situ, diberikan bagian warisnya. Dulu nggak ada warisan, diberikan waris untuk mengangkat derajat perempuan, termasuk dibatasi. Kata Allah, jangan begitu, kamu seenaknya bukan perempuan, ratusan ribuan tidak. Kalau kamu memang sanggup untuk bisa menikah lebih daripada satu perempuan, ini alasannya. Kalau bisa jangan lebih dari 4. Ada satu pengen nambah 2, dia pengen nambah 3, 4 cukup. Di luar batas kesanggupan itu tidak. Cuma Nabi Muhammad yang saya berikan kemudian petunjuk untuk menikah dengan 9 perempuan. Di Al-Bukhari nomor hadis 5068. Ya, dari Anas bin Malik. 9 pun itu dengan hikmah, bukan untuk dunia. Karena semuanya rata. Kenapa dinikahkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Allah yang pilihkan. Kenapa? Untuk mewarisi keilmuan Nabi. Makanya dari Sayyidah Aisyah nggak ada keturunan. Dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya, mana ada orang tua begitu? Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurangan pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi itu nggak boleh. Nggak boleh dan melukai. Nggak bisa. Jangan dibaca konteks dulu dengan sekarang. Orang dulu itu beda dengan kita sekarang. Mereka udah terbiasa menikah dengan usia yang muda.
Abdullah bin Amr bin As itu nikah usianya berapa tahun? Itu beda usia dengan bapaknya 11 tahun. Ya, bapaknya itu 23 tahun. Anak 9 tahun udah minta nikah, bapaknya nikah usia 11 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Masih itu biasa menikah dalam keadaan muda. Saya baru dari Paris kemarin. Paris. Lampu merah senang dikit tuh. Ya. Itu Louis menikah dengan Maria Antoinette. Usia berapa tahun? 13 tahun. Itu di Eropa. Itu biasa. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya. Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia. Masih belia kan? Dipinggit kemudian baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa nama menertawakannya? Coba saya tantang sana. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu apa hikmahnya. Ternyata dipilih yang paling belia ini. Kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga, itu pun untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Kan hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan, yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah udah wafat duluan sebelumnya. Ya, Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya, Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh. Ini ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunia aja nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model. Dipraktekkan dalam hidup. Begitu cara bacanya. Jadi kalau bacanya begitu, enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah, Nabi, mungkin tegas saya itu. Tapi tegas itu karena sayang. Bukan benci, takut Anda punya masalah. Sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling nggak enak berpisah dengan sahabat kita. Atau ada orang dibenci Nabi, kita paling nggak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi, saya tegas gitu. Tapi ketegasan itu sebagai cinta, bukan radikal. Bukan radikal. Ini saksi antum nih. Tunjukkan pada saya radikal saya di mana. Nanti saya perbaiki. Kan kita memperbaiki diri. Setiap hari mungkin ada yang salah itu pasti. Tapi di balik yang salah kita bertobat. Tunjukkanlah kalau ada yang kurang baik, tunjukkan supaya saya perbaiki. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kita nggak perlu banyak-banyak lah hal-hal yang kita bahas, sedikit tapi bisa bermanfaat insyaallah. Ya, jadi beberapa waktu ini saya mohon doa juga. Ya, saya sedang menata diri untuk belajar lagi, kemudian mengkaji lagi, praktekkan lagi. Jadi silakan, saya senang hati kalau ada yang kurang sampaikan, saya koreksi. Kalau ada praktek yang kurang tepat sampaikan, saya perbaiki. Jadi kita bisa berbuat